Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Virgianto, biasa dipanggil Riki. Kuliah di jurusan Sastra Arab Universitas 11 Maret angkatan 2018. Rumahnya di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, alladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdi Setiawan, bisa dipanggil Maulana, Prodi Sistem Komputer Universitas Surakarta. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Perkenalkan ya, nama saya Aditya Renaldi, biasa dipanggil Adit, bisa dipanggil juga Kak Re. Oke, untuk kampus saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta di UMS. Alhamdulillah pada tahun ini sudah lulus. Kemudian untuk prodi saya di jurusan teknik mesin. Kemudian saya beralamatkan di Mojo, Jantiharjo, Karanganyar. Kalau teman-teman nggak tahu itu di mana, itu lebih tepatnya di SPBU Lalung, itu ke timur, kurang lebih 2 kiloan. Kenalin teman-teman, nama saya Muhammad Makarim Al-Akhlak, bisa dipanggil Karim atau Aim ya teman-teman. Saya berasal dari Ngadiluih, Matese. Gitu, Matese bagian barat lah. Kemudian saya kuliah di Universitas Negeri Malang atau bisa disebut juga UM dengan program studi teknik elektro atau D3 teknik elektronika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Mahendra Jodi Setiawan, bisa dipanggil Mahe atau Jodi ya, kalau di Formaiska biasanya dipanggilnya Mahe. Untuk sekarang ini saya kuliah di UNS ya, prodi D3 Manajemen Administrasi angkatan 2019, dan sekarang ya alhamdulillah masih tinggal di daerah Matese ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalin, namaku Alfiani Kiriskita, biasa dipanggil Niki atau biasa teman-teman deket manggilnya Nici, dari Biologi Universitas Gadjah Mada. Nah, sekarang tinggal di Dusun Mitir, Desa Ploso, Kecamatan Jumapolo. Jadi kalau teman-teman mau main ke Jumapolo boleh banget nih main ke tempatku. Soalnya emang kalau pas periode Formaiska ini cukup banyak ya anak Jumapolo, jadi cukup banyak yang bisa dikunjungin. Salah satunya tempatku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Atika Duri Azni Santosa, biasa dipanggil Atika, Kah atau Tik, itu juga bisa, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Raden Mas Said Surakarta, dan tinggalnya itu sebenarnya domisilinya Matese, tapi seringnya di Jaten karena mobilitasnya kemanapun deket gitu aja, dan di tempat nenek gitu enak. Jadi kalau teman-teman pengen main bisa ke Jaten gitu. Perkenalkan, nama saya Azia Nur Hasanah, biasa dipanggil Zizi. Sekarang kuliah di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, tinggalnya di Karangpandan, Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal. Namaku Azizah Lutfi Az-Zahra. Kalian bisa panggil aku Zahra. Dari Ma'had Abu Bakar As-Siddiq, program studi Bahasa Arab. Aku tinggal di daerah Geneng, Gedong, Karanganyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih aku kesempatan dan waktu buat aku sharing maupun cerita dan pamitan. Sebelumnya kenalin, nama aku Okisa Putri Nur Fatonah, biasa dipanggil Okisa.
prodinya Keselamatan dan Kesehatan Kerja angkatan 2018 Universitas 11 Maret seperti itu. Dan sekarang masih proses pengerjaan skripsi, mohon doanya semoga dipermudah. Dan semoga teman-teman juga yang sedang berjuang untuk lulus dari kampus, untuk mendapatkan nilai yang baik, semoga bisa dilancarkan kuliahnya seperti itu. Dan untuk tinggalnya, aku tinggalnya di Badran Baru, RT 9, RW 8, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar, seperti itu. Jadi seberang PKU Muhammadiyah Karanganyar, seperti itu. Dekat gedung IPHI Tasikmadu, seperti itu. Dulu awal masuk Formaska itu awalnya karena dikenalkan ya, diajak sama kakak kelas dulu pas SMA, yaitu Mas Herman, yang kebetulan pas itu ketemu lagi pas di kajian inspirasi pas di Masjid Agung, kemudian ngobrol-ngobrol, akhirnya dikenalkan tentang Formaiska dan akhirnya diajak buat ikut Formaiska seperti itu. Jadi awal masuk Formaiska karena dikenalkan, dikasih tahu sama Mas Herman selaku kakak kelas pas SMA. Dan saat itu beliau juga udah mau naik jabatan ya, dapat amanah sebagai ketua umum juga, penggantinya Mas Jamil, penerusnya Mas Jamil. Cerita awal masuk Formaiska tahun 2018, insya Allah itu sudah niat untuk mendaftar, tapi qadarullah sudah penutupan pendaftaran. Dan seingat saya itu H+3 penutupan pendaftaran. Kemudian niat kembali untuk mendaftar di tahun selanjutnya, di tahun 2019 itu alhamdulillah mendaftar dan diterima di divisi fundraising. Awal masuk saya atau awal gabung saya di Formaiska dulu itu sebenarnya saya nggak tahu ya terkait Formaiska itu apa, karena dulu bukan anak organisasi basicnya, jadi nggak pernah mengikuti organisasi apapun. Kemudian tiba-tiba nih ada info dari tetangga yang Mbak Dinar ya, dulu itu juga ikut Formaiska, kemudian dikasih info ini ada expo kampus, yaitu kampus yang dirindukan yang ketiga kalau nggak salah, itu disuruh ikut kalau kamu mau kuliah biar dapat info-info perkuliahan di situ. Terus kemudian saya coba dari situ saya tahu Formaiska itu kayak gini. Kemudian di situ juga saya dapat info terkait perkuliahan juga. Akhirnya saat masuk di perkuliahan pada tahun 2018, akhirnya saya memutuskan buat ikut volunteer di KYD yang keempat. Dari situ kita dapat relasi, alhamdulillah dapat relasi, kemudian dapat teman baru, kemudian dapat keluarga baru juga. Di situ mulai kerasan ya. Akhirnya di tahun 2019 memutuskan buat gabung di Formaiska. Jadi berawal dari ajakan dari tetangga, kemudian timbul rasa nyaman ya di situ, akhirnya gabunglah sama Formaiska. Jadi dulu kenapa kok saya gabung Formaiska itu, yang pertama saya kan lulusan MAN ya, lulusan MAN yang kuliah di universitas umum bisa dibilang dengan berbagai macam
kultur ataupun kebiasaan masyarakat yang ada di sini, ada di Indonesia, mungkin khususnya di Malang ya, walaupun nggak orang Malang saja, itu cukup kaget yang dulunya lingkungannya gimana ya, yang dulu lingkungannya seperti ini berubah menjadi seperti itu. Jadi kayak ada penolakan dari hati gitu loh. Jadi itu salah satunya. Yang kedua, kayak saya ya mungkin dari MAN juga saya udah ada di organisasi. Jadi kayak misal saya mau lanjut upgrade dulu tingkat sekolah, sekarang ke tingkat kabupaten, itu biar saya merasakan kayak ada kontribusi seorang saya ini yang belum bisa apa-apa, itu ada kontribusi untuk kabupaten yang saya tinggali gitu. Jadi itu sih alasannya kenapa saya gabung ke Formaiska gitu. Ya mungkin di Formaiska dengan embel-embel Islamnya itu kan cukup membuat ketenangan dari kegelisahan saya gitu. Terlalu dulu di mana. Kenapa kok bisa masuk di Formaiska ya? Betul itu karena ada kakak tingkat saya, 2 kakak tingkat itu Kak Andi dan Kak Prasetyo, itu 2 kakak tingkat saya di SMA 2 itu ajak saya buat ikut Formaiska. Dan setelah diajak ya kan itu ada kegiatan KYD ya, itu alhamdulillah saya mengikutinya itu kalau nggak salah di KYD 4. Ya di KYD 4 itu saya ikut jadi peserta. Dan setelah peserta ada kegiatan follow up, saya ikut juga sampai follow up sampai GO grand closing-nya. Dan setelah itu ya ada oprek, baru saya ikut oprek di Formaiska. Alhamdulillah diterima juga. Nah, selanjutnya cerita di Formaiska itu kenapa sih pengen join ke Formaiska gitu ya. Nah, for your information aja, aku tuh pengen join Formaiska sebenarnya karena KYD sih. Dulu aku SMA-nya di SMA 1 Karanganyar, temenku dulu banyak banget yang ikut KYD bahkan dari KYD 1. Jadi selama SMA 3 tahun, aku tuh ikut KYD terus. Nah, KYD 1, 2, sama 3. Nah, itu salah satu alasanku kenapa aku join Formaiska karena KYD-nya. Jadinya dulu tuh waktu aku SMA ya, KYD itu kan acara yang gede banget ya, seminar tentang perkuliahan, di mana acara offline kayak gitu tuh di Karanganyar jarang banget, apalagi memperkenalkan dunia perkuliahan, kemudian pembicaranya keren seputar beasiswa, pokoknya inspiring banget di situ. Nah, makanya, asik juga nih kalau aku jadi salah satu panitianya. Nah, kepikiran tuh akhirnya join Formaiska waktu aku masuk kuliah. Nah, begitu aku jadi maba, beneran daftar Formaiska. Jadi aku join Formaiska itu sejak dari maba, teman-teman. Nah, dari 2018 sampai sekarang, jadi kurang lebih 4 tahun join Formaiska. Ya, meskipun endingnya jadi tidak terlalu aktif ya, ternyata aku kuliah di Jogja dan jarang pulang karena ada kesibukan di kampus, tapi overall Formaiska ini sangat memberikan energi positif buat aku. Kenapa? Karena emang kegiatannya itu menurutku kayak menebarkan kebaikan gitu loh, memberikan dampak pokoknya. Jadi walaupun kita ini nggak ikut berpartisipasi secara aktif, tapi tetap aja gitu loh ada orang-orang keren di dalamnya yang jadi eksekutor. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman di sini ada saudara atau ada teman, boleh banget direkomendasiin join Formaiska karena emang sekeren itu organisasinya. Dan ini kan organisasi produk asli Karanganyar ya. Inisiatornya dari orang-orang Karanganyar, anggotanya dari orang-orang Karanganyar, dan ternyata banyak orang-orang hebat di Karanganyar. Nah, oleh karena itu teman-teman, yuk berkarya bersama Formaiska, karena emang dari dulu ya slogannya Formaiska emang Formaiska buat 5 benua. Nah, ayo kita wujudin itu bareng-bareng. Terus awal aku gabung Formaiska itu karena waktu SMA kelas 12 kalau nggak salah, itu kan aku sempat ikutan eventnya Formaiska yang kampus yang dirindukan.
aku lupa yang keberapa. Nah di situ aku lihat nih kayak mas mbaknya, oh ternyata kegiatannya gini kan ya, terus kayak kegiatannya itu berdampak buat sekitar, terutama sasarannya aku bilang tepat sasaran karena bisa menjangkau teman-teman SMA yang baru pengen cari univ-univ impiannya gitu. Jadi kayaknya menarik nih kegiatan ini dan cocok buat aku gitu. Terus akhirnya aku daftar, dan di situ aku daftar, aku masih keinget banget screening sama Mbak Naya gitu, dan disuruh juga ikutan yang eventnya Formaiska, yang Formaiska Goes to School waktu itu. Buat nggak tahu ya, itu mungkin rangkaian seleksinya juga, tapi qadarullah karena 1-2 hal aku nggak ikut, tapi alhamdulillah yang keterima, sedangkan teman-temanku yang ikut pun juga belum tentu keterima ternyata gitu. Bisa gabung Formaiska itu awalnya kenal Formaiska dari seminar kampus yang dirindukan. Dari seminar kampus yang dirindukan itu ada namanya follow up kan. Nah, di situ saya lebih dalam mengenal Formaiska dan akhirnya ikut Formaiska. Cerita sedikit tentang gimana aku bisa mengenal kemudian bergabung di Formaiska. Nah, berawal dari planning yang dulu aku buat ketika masih tinggal di asrama, aku berkeinginan untuk bisa mengambil peran di Karanganyar. Dan terlebihnya, aku pengen banget punya banyak teman sekaligus saudara yang memang dari Karanganyar. Maka ikut organisasi menjadi salah satu jembatan untuk bisa mencapai apa yang aku rencanakan itu. Nah, karena minimnya informasi yang aku dapatkan, aku akhirnya membuka atau mencari informasi dari Instagram. Waktu itu lewatlah biidznillah ya akun Formaiska. Lalu coba aku kepoin tentang kegiatan-kegiatannya, dan ketika ada informasi pendaftaran open recruitment, aku mencoba dan memberanikan diri untuk ikut, dan alhamdulillah sampai sekarang aku merasa Formaiska menjadi tempat yang nyaman untuk aku mengambil peran. Pun aku mendapatkan juga apa yang aku inginkan, yaitu keluarga, saudara di Formaiska itu sendiri. Nah, gimana sih dulu aku bisa masuk Formaiska? Yang pertama itu karena dulu itu aku sempet iseng ikut KYD gitu. KYD 1 aku ikut gitu. Soalnya nggak tahu tuh apa itu Formaiska, kegiatannya ngapain aja. Terus aku ikut di, kalau nggak salah dulu di gedung PGRI apa ya, di Karanganyar. KYD 1 dari yang nggak bayar tuh sampai KYD 2 kalau nggak salah bayarnya 5.000, dan KYD 3 aku masih ikutan. Itu tuh aku selalu ikut KYD itu gitu. Jadi ikut kegiatan-kegiatan Formaiska, utamanya KYD gitu. Dari awal emang udah suka gitu sama KYD gitu, dan nggak boleh dilewatin event ini gitu. Dan setelah itu ada sempat punya kenalan, tanya-tanya soal KYD, soal Formaiska dan lain-lain. Alhasil 2018 awal tahun habis pengumuman UNS PMDK, aku daftar, dan pas itu yang screening itu Mbak Dinar gitu. Dan itu tuh ditanyain mau masuk divisi apa dan lain-lain seperti itu. Aku ingat banget dulu itu aku screeningnya itu di Kebak Keramat. Kebetulan ada event apa ya yang di SMP itu, lupa aku. Itu tuh bantuin apa ya, kayak bantuin buat acara yang ada di Kebak Keramat kalau nggak salah, ke Formaiska Go to School nggak sih namanya, aku lupa. Itu aku bantuin di situ, tapi posisinya aku belum keterima di Formaiska, dan aku ngerasa wah oke nih masuk ikutan Formaiska kayak gitu, makin menguatkan aku buat ikut Formaiska gitu. Dan teman-temannya enak juga, dan sejujurnya aku ikut Formaiska tuh salah satunya itu tuh karena harapannya Formaiska ini nge-reminder aku gitu, dimana di saat zaman sekarang ini kan masih circleku nggak cuma
yang baik-baik gitu. Aku punya circle dari berbagai macam bidang gitu. Entah itu baik, entah itu membawa pengaruh buruk, itu tuh aku it's okay gitu. Apa itu namanya? Masalah berteman nggak aku pilah-pilah seperti itu. Jadi harapannya waktu awal masuk Formaiska itu emang Formaiska itu sebagai reminder aku ketika aku emang down, ketika aku emang lagi butuh semangat kayak gitu, ketika aku emang jauh dari apa ya, jauh dari agama kayak gitu tuh kayak Formaiska tuh kayak nge-reminder gitu. Dan dulu tuh waktu pertama kali masuk emang kakak-kakaknya itu tuh baik-baik banget ketika kita emang lagi down soal iman, nggak kuat iman dan lain-lain, mereka tuh siap untuk mendengarkan cerita kita gitu, dan kita tuh nggak dijudge, oh kamu gini kayak gini itu enggak. Dan aku inget banget pertama kali aku masuk Formaiska tuh aku emang masih bandel gitu, jadi nggak bisa apa ya, kayak nggak bisa ngikutin fashion Formaiska gitu. Anak-anak Formaiska awalnya kaget, shock gitu, culture shock gitu. Tapi dari kakak-kakak yang angkatan 17, 16 gitu nggak ngejudge aku gitu. Ketika aku pakai ya outfit yang emang tertutup, rapi kayak gitu, mereka muji gitu. Tapi ketika emang mereka ngelihat aku ternyata melenceng gitu, mereka nggak mencaci gitu. Aku sukanya Formaiska di situ gitu. Awalnya karena itu jadi aku bisa bertahan 4 tahun seperti itu. Ya walaupun jujur aja di tahun terakhir tuh kurang aktif gitu karena banyak kegiatan dan magang. Kebetulan aku magang selama 1 semester, jadi kayak mengurangi intensitas buat bertemu Formaiska seperti itu. Apalagi ketika kegiatannya di weekend seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian alhamdulillah di Formaiska ini sejak maba semester 1, dan ini Formaiska ini organisasi pertama yang tak ikuti sejak kuliah dari semester 1 sampai lulus ya, semester 8 4 tahun, Masya Allah. Awal masuk itu dulu dapat amanah di divisi Kominfo, kemudian di tahun kedua karena pengen explore lagi, pengen cari pengalaman di divisi lain, akhirnya masuk ke divisi kegiatan. Dan qadarullah sama Mas Mir ya, Mas Irfan yang kadif kegiatan saat itu diminta tolong buat gantiin beliau jadi kadif kegiatan. Jadi pindah divisi itu langsung jadi kadif kegiatan ya, dapat amanah yang lebih berat lagi. Dan qadarullah lagi di tahun ketiga keempat ini mendapat amanah yang lebih berat lagi, yaitu sebagai ketua umum Formaiska di BPH. Selama di Formaiska masuk di divisi apa? Alhamdulillah selama di Formaiska masuk di divisi fundraising dari awal hingga sekarang. Di Formaiska pada saat itu di tahun 2019 awal masuk Formaiska gabung di divisi kegiatan. Awalnya dulu nggak tahu sih divisi itu bergerak di bidang apa saja, belum begitu tahu ya, taunya di KYD gitu.
kemudian memutuskan buat gabung di situ karena di situ kan ada Mbak Dinar yang nantinya bisa ngarahin saya, dia yang lebih tahu Informatika lebih luasnya kayak gitu. Dan di situ kan Mbak Dinar juga jadi sekdivnya sama kadivnya Pak Ketum, Pak Riki ya. Jadi yang pertama masuk di kegiatan, kemudian 1 tahun di kegiatan, akhirnya pindah karena hobi saya adalah pindah-pindah. Jadi yang ke tahun keduanya akhirnya pindah di divisi kaderisasi. Selama di Forma ISKA itu kan saya 2 tahun di Forma ISKA. Jadi untuk tahun pertama saya di Kominfo dan tahun kedua pun sama di Kominfo juga. Nah sebenarnya dulu ada keinginan buat menjelajah, intinya menjelajah ke divisi lain, cuma dari diri sendiri pun untuk gimana ya, untuk pengen berjelajah itu pun ada yang kurang sreg juga gitu. Kan saya juga mungkin sudah ada basicnya di desain, sedangkan misal saya ingin menjelajah itu kayak gimana ya, lebih tepatnya kurang daripada jadi pengganggu gitulah ya, gitu sih. Lebih baik di tempat yang sama dengan hal yang sama. Oh ya, selain itu kan saya juga kuliah di luar Solo Raya juga ya, jadi belum bisa berkontribusi secara offline buat kegiatan-kegiatan Forma-ISKA. Jadi mungkin opsi yang terbaik ya ada di Kominfo yang bisa gimana ya, bisa secara remote gitu. Terus untuk kemudian ya, di Forma-ISKA saya kan ini karena diploma 3 tahun ya. Untuk tahun pertama itu saya masuk di divisi kegiatan ya, di divisi kegiatan seperti sama Kak Adi tadi. Terus untuk tahun keduanya naik jadi bendahara di Forma-ISKA ya, bendahara Forma-ISKA. Terus kemudian di tahun terakhir ini jadi anggota di bidang humas. Nah, terus selanjutnya bisa diceritain ya selama di Forma-ISKA masuk divisi apa? Nah, aku dari maba sampai sekarang aku masih setia di divisi kegiatan ya. Karena emang dulu waktu wawancara itu kan tanya yang wawancara aku, Mbak emangnya kalau pengen ikut KYD itu joinnya di divisi apa sih? Aku tanya itu dulu. Nah, sama beliau disaranin masuk kegiatan, Dek. Nah, oleh karena itu aku masuk kegiatan dan sampai sekarang di kegiatan ya. Cukup setia emang di kegiatan. Jadi emang sulit pindah ke lain hati teman-teman. Terus kalau selama di Forma-ISKA masuk divisi apa aja itu, oh ya FYI aku masuk di Forma-ISKA itu tahun 2018. Awal banget aku jadi maba dan di tahun pertama dan kedua itu aku masuk di divisi kegiatan, dan sebenarnya di tahun kedua itu sempat kan ditawarin naik ke sekre atau sekum. Nah, tapi karena aku masih sayang sama divisi kegiatan dan masih nyaman juga di situ, itu akhirnya aku tolak. Nah, di tahun ketiga itu ternyata ditawarin lagi untuk naik ke sekretaris umum buat bantuin teman-teman Depim. Terus endingnya ya saya bantuin, endingnya saya di sekretaris umum gitu. Terus yang di tahun terakhir di tahun ini saya masuk di divisi humas. Nah, FYI juga di 2018 sampai 2021 itu nggak ada divisi humas, dan akhirnya dihidupin lagi di tahun 2021 sampai 2022 ini, dan mungkin seterusnya mungkin ya, itu karena melihat urgensi dari divisi humas ini gitu buat bantuin teman-teman yang lain. Di Forma-ISKA masuk divisi Kominfo Abadi. Jadi dari tahun pertama sampai tahun terakhir aku berada di divisi Kominfo. Selama kurang lebih 4 tahun, alhamdulillah aku masuk di divisi yang sama, yaitu divisi kaderisasi.
Selanjutnya selama di Formaiska aku masuk divisi mana aja? Itu tuh aku masuk divisi kegiatan selama 3 tahun kalau nggak salah. Iya, 3 periode. Dan yang terakhir di divisi humas seperti itu. Pengalaman berkesan selama di Formaiska, Masya Allah banyak sekali ya kalau mau disebutkan satu persatu, tapi mungkin yang paling berkesan ada beberapa hal. Di antaranya di Formaiska ini alhamdulillah, jujur dulu aku sendiri merupakan orang yang pendiam ya, yang nggak pinter buat bicara di depan orang gitu, tapi alhamdulillah sejak masuk ke Formaiska ini mengasah, melatih diriku untuk lebih banyak bicara di depan umum dan udah terbiasa buat bicara di depan umum gitu. Kemudian juga di antara ini ya, lebih membuka wawasan lagi sih, bahwa dulu awal masuk kuliah mungkin yang tujuannya hanya sekedar untuk manfaat diri pribadi gitu, kuliah, lulus, kerja dan seterusnya, hanya untuk kepentingan pribadi gitu, manfaat pribadi. Tapi di Formaiska ini dulu banyak belajar sama Mas Mbak alumni bahwa kita sebagai seorang pemuda, seorang mahasiswa muslim khususnya, ayolah kita berusaha menebar manfaat yang lebih luas lagi gitu, bermanfaat buat umat gitu. Dan di Formaiska ini bisa sebagai wasilah gitu, kita mengamalkan ilmu yang udah kita pelajari di perkuliahan untuk menyebarkan, mendakwahkan, mengamalkannya di tengah masyarakat untuk umat gitu, menebar manfaat untuk umat gitu. Jadi jangan hanya untuk kepentingan pribadi gitu, manfaat pribadi, tapi juga sebisa mungkin kita bisa menebar ilmu yang udah kita miliki untuk bermanfaat buat umat. Dan juga yang nggak kalah ininya berkesannya diantaranya itu ya, karena di Formaiska ini merupakan forum yang emang mandiri ya, kita kan cari pemasukan mandiri, kita nggak ada sponsor tetap atau mungkin organisasi otonom yang ada naungan payung di atasnya yang siap menjadi donatur, enggak ya, tapi kita emang benar-benar cari pemasukan sendiri. Dan setiap kita mencari kegiatan, acara, KYD, Forja, kita selalu di awal kekurangan dana gitu, dan bahkan sampai Hamin 7, Hamin 5, Hamin seminggu, Hamin beberapa hari acara, kita masih defisit anggaran gitu. Tapi Masya Allah ya, di penghujung waktu pasti Allah memberikan jalannya gitu, dan itu sering terjadi gitu. Dan itu yang paling tak berkesan itu ketika selalu ada jalan yang Allah berikan ketika kita merasa sulit gitu. Dan ini tak temukan di Formaiska ini, salah satu pelajaran yang tak dapat gitu. Allah selalu memberikan pertolongannya di saat kita benar-benar di penghujung waktunya, di injury time terakhir, di saat kita udah nggak ada yang bisa kita harapkan, Allah kasih pertolongan buat kita. Dan akhirnya ya kita setiap mengadakan acara pasti berkecukupan, Allah mudahkan, alhamdulillah. Dan itu ya pengalaman untuk yang paling berkesan. Mungkin ada banyak sebenarnya, tapi itu yang bisa tak sampaikan. Kemudian momen berkesan insya Allah tidak dapat dihitung dari awal masuk hingga sekarang. Mas Mbak yang sebelumnya acara-acara, kemudian kegiatan-kegiatan yang telah dilewati dan dilalui, dan di divisi juga dari belum aktif sampai mencoba untuk aktif kembali. Dan insya Allah teman-teman yang seangkatan masuk di Formaiska itu tahu proses dulu hingga sekarang. Momen berkesan lainnya itu rihlah bersama teman-teman divisi, rihlah bersama teman-teman halaqah ikhwan, kemudian
Rihlah bersama teman-teman Ikhwan Formaiska, dan kegiatan-kegiatan bersama dari KID 5 di divisi sponsorship, kemudian KID 6 walaupun online tetap keren di divisi perkap, dan KID 7 di divisi sponsorship. Momen berkesan lainnya itu taksubir resaan 1 dan 2 dengan pembicara yang Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau. Kemudian Fulisius yang secara offline jualan dengan suasana atau atmosfer yang berhadapan langsung dengan customer. Kemudian Forja 2021 di Genting, Jumapolo di divisi sponsorship dari Praforja dan hari H, walaupun satu hari dengan kegiatan full hingga full up TPA di Argo Rumpun Ijo Mantese. Kemudian Forja 2022 di Tasimado di divisi sponsorship kegiatan hari H selama 3 hari. Kalau mau diceritakan terkait pengalaman di Formaiska selama kurang lebih 2 tahunan ya, 2 tahun 3 tahun ini banyak banget sih pengalamannya, baik mulai dari sedih, pengalaman senang, susah dan sebagainya. Dari mulai pengalaman yang nggak tahu apapun terkait organisasi, karena dulu saya itu orang yang anti organisasi, karena di sekolah itu biasanya orang yang berorganisasi itu cuma cari apa ya istilahnya perhatian-perhatian dari orang sekitar, yang dari kebencian saya akhirnya saya jatuh cinta nih sama organisasi, akhirnya bisa ikut organisasi mana saja termasuk di Formaiska ini. Nah, untuk hal yang paling berkesan di Formaiska itu dulu saat diamanai jadi koor ya, koor Lestari. Di situ ngurusin tiket KYD dan sebagainya, cari peserta dan sebagainya. Itu dituntut buat dengan target 800 peserta, itu adalah hal yang tidak mudah pastinya. Kita kesana kemari, kita masuk tiap sekolah buat sosialisasi, kita ikut sosialisasi di penggalangan dana, kita masuk pondok pesantren buat sosialisasi juga. Kemudian kita gimana caranya jual tiket bisa dapat peserta 800. Di situ banyak hal yang bikin kita mumet ya. Kemudian delalah juga ada sebuah kejadian yang tidak bisa saya lupakan di situ juga. Tapi alhamdulillah dari semua yang dilakukan di situ dapat banyak banget sih pengalamannya. Kemudian yang kedua juga dapat pengalaman saat diamanai jadi PLT Kadif kaderisasi. Jadi dulu disuruh melanjutkan dari Kadif yang lama untuk jadi di Kadif kaderisasi, yang mana basic saya bukan orang kaderisasi, saya orang kegiatan. Kemudian iseng-iseng awalnya ingin masuk di kaderisasi karena di kegiatan itu banyak banget proker, jadi pengen hal yang sekiranya nggak pati sibuk gitu. Jadi gabung aja di kaderisasi, paling cuma ngurus-ngurusin apa sih. Jadi saat di kaderisasi malah justru diamanai amanah yang belum pernah saya terima, dan itu jadi sebuah tantangan juga sih. Jadi pokoknya di Formaiska ini alhamdulillah full kesan, full juga pengalaman, baik dari sedih, senang, susah, pokoknya banyak banget, dan hal itu tidak bisa dilupakan. Momen yang berkesan di Formaiska itu kalau dari saya itu bukan kegiatan yang besar-besar seperti KYD ataupun Forza, itu pun ada gimana ya, udah semacam kegiatan yang biasa menurut saya. Jadi yang paling berkesan buat saya itu mungkin setelah kegiatan itu, atau semacam misal setelah rapat kita kumpul atau makan bareng sekedar ngobrol. Nah, dengan ngobrol itu dengan orang-orang yang berpikir positif, dengan lingkungan yang positif, itu bukan sebuah gimana ya, bukan hal yang bisa ditinggalkan dengan gampang gitu loh. Jadi kita bisa bertukar pikiran dengan orang-orang yang punya pikiran-pikiran positif ini jadi kayak dengan kita bergabungnya gitu bisa terpacu gitu loh, kayak yang ada di apa namanya, dalam diri ini bisa terpacu buat mengikuti apa yang
mereka pikirkan, mereka lakukan mungkin, dan atau yang mereka ceritakan gitu. Itu sih. Nah, untuk kemudian ya, kalau untuk ditanya tentang pengalaman ya di Permaiska yang berkesan itu, alhamdulillah ya, karena dijalani dengan rasa suka ya berkesan semua. Tapi yang tak ingat ya, tak saya suka itu yang pertama ketika dulu pas tahun pertama ya, baru masuk kan di divisi kegiatan, lalu ada kegiatan expo ya, KYD yang ke-5 itu, saya dipasrai jadi ketua bidang di Expo kan, baru pertama ya. Jadi masih agak gugup, tapi ya alhamdulillah karena dibantu ya Wakoor sama teman-teman yang lain, alhamdulillah bisa kegiatannya lancar ya buat kegiatan Expo kampusnya. Dan yang tak ingat saya suka itu yang kemarin di Forge yang baru saja, yang bulan lalu itu, saya kan itu di tempatnya di seksi konsum ya, alhamdulillah senang banget di tempatnya seksi konsum. Soalnya dari SMA ya, untuk kegiatan yang saya ikuti semua organisasi itu belum pernah saya jadi konsum, baru pertama ini di Permaiska dan di event terakhir ya alhamdulillah di konsum kesampaian juga. Jadi minimal semua divisi dah saya jelajahi. Jadi senang banget kemarin, walaupun kebanyakan saya nyuci di sana ya, itu hampir 3 hari hampir nyuci setiap waktu, tapi saya suka sekali ya, senang lah itu nih, yang tak kesani itulah Josme. Nah, selanjutnya bisa diceritakan yang berkesan selama di Formaiska, entah itu yang lucu atau mau menah. Mungkin aku bakal ceritain dulu. Tadi kan aku cerita mungkin nggak terlalu aktif ya di Formaiska. Nah, terus jadilah peristiwa pandemi di tahun 2020-2021 ya. Nah, di 2021 kalau nggak salah. Nah, aku kemarin diamanahi jadi SC-nya Expo. Nah, di sana mulai aktif gitu ya di Formaiska. Nah, di sana emang keren banget sih. Aku suka banget sama timku di Expo karena emang timnya itu super sportif, kemudian asik, terus satset was ya guys ya. Nah, oleh karena itu jadi suka banget gitu loh. Dan Expo itu kan gimana ya, kayak acara di mana kita expo kampus gitu loh, berinteraksi sama kampus-kampus lain juga. Nah, di sana seneng banget bisa bereksplor ya di sana. Terus yang bikin nggak terlupakan itu kan kemarin di tahun 2021 kan Force-nya kebetulan di Jumapolo kan. Ada momen itu tuh buka puasa di rumahku. Yang konfirmasi itu cuma dikit guys, tapi yang datang tuh banyak banget. Mana yang jadi panitia bukbernya tuh keluarga sendiri kan. Orang rumah tuh cukup bingung gitu loh. Ini yang konfirmasi kok cuma segini, tapi kok yang datang kok banyak banget. Nah, dari situ untung orang-orang rumah ini ya sigap ya. Emang anak-anak Formaiska tuh sukanya gini. Yang konfirmasi berapa yang datang berapa. Tapi ini menunjukkan kalau anak Formaiska tuh suka silaturahmi ya. Suka silaturahmi, suka bergaul gitu ya. Tapi alhamdulillah cukup ngasih surprise, tapi seneng banget jadi panitia buka puasa, apalagi puasa Ramadan, dan diharapkan semoga berkah ya teman-teman ya. Di sini kita silaturahmi bareng, kemudian buka puasa bareng, kemudian melakukan aktivitas bareng. Nah, semoga juga dinilai pahala di situ. Gitu, kurang lebih momennya. Best moment di Formaiska itu ada di waktu Force 2019. Nah, itu aku diamanahi jadi sekre panitia. Nah, kebetulan itu aku kerja sendirian karena ada 1-2 hal, dan pernah kayak capek karena benar-benar kerja sendiri, harus benar-benar struggling, tapi alhamdulillah dapat poin plus, pengalaman lebih, kemudian hal-hal positif yang baru aku sadari di akhir, kayak misalnya jadi ini maksudnya kalau nggak di posisi ini aku nggak bakal bisa ngerasain nih pengalaman ini gitu. Terus bisa tahu kayak divisi sisi lain, kemudian bisa bantu deket sama teman-teman dan lain sebagainya, meskipun agak capek ya, tapi alhamdulillah gitu. Tapi dibalik itu semua kayak
aku bersyukur banget bisa dapat ketua, koor, dan wakoor yang di sisi lain itu yang solid, karena yang mana hampir semua koor dan wakoor di 2019 itu seumuran kita, jadi benar-benar saling kenalnya itu di Formaiska, tapi di situ kita bisa saling kerjasama, sinergi, terus ngayomin satu sama lain dan struggling bareng karena dan saling menguatkan. Dan oh ya, Forja itu kayak momen dimana kita bakal tahu kondisi real seseorang, kayak gimana sih orang itu pas lagi senang, susah, sedih, marah, dan lain sebagainya, karena emang prepare-nya yang panjang. Dan aku ngerasa alhamdulillah banget dapet tim kalian yang sampai sekarang pun kita juga masih komunikasi. Kesannya mungkin ini ya, disuruh megang akun Kabar Karanganyar, di mana notabene aku konsentrasinya public relation, tapi diberi kesempatan buat terjun di dunia jurnalistik. Cerita yang berkesan selama di Formaiska itu mungkin banyak banget, karena setiap momen yang ada di Formaiska itu rasa-rasanya semua punya kesan masing-masing. Dari yang best moment sampai yang bad moment, semua paket komplit dirasain di Formaiska lah. Kadang tuh ada cerita-cerita yang bikin ngakak, yang bahkan kalau ketemu teman aja itu udah bisa ketawa sendiri gitu. Cerita-cerita lucu, random, gak jelas, terus kadang pun ngalamin juga ketika sedih, terus nangis, dan bertambahnya amanah yang ada di Formaiska. Kadang juga berasa overthinking kayak gitu. Terus bisa ceritakan yang berkesan selama di Formaiska. Yang berkesan di Formaiska banyak suka dukanya. Banyak banget suka dukanya, apalagi yang paling berkesan itu waktu tahun pertama kali tiba-tiba diamanahi jadi wakilnya Mas Nando, wakil koornya Expo, dan itu tuh aku sangat kaget banget ketika ngordinir Expo, karena aku sama Mas Nando saling melengkapi. Ketika Mas Nando nggak ada, aku harus ada. Ketika aku nggak ada, Mas Nando harus ada gitu. Jadi kayak banyak pengalaman yang ada di situ, dari nangis-nangis, dari seneng, dari susah, dari mikir banyak hal gitu, paling berkesan di situ, seperti itu. Kemudian untuk harapan Formaiska ke depannya, ya semoga bisa menjadi forum yang semakin baik lagi, mengepakkan sayapnya lebih tinggi lagi ya, kepak sayap kebinekaan, bukan ya, kepak sayap kebermanfaatan buat umat ya, nggak cuma buat internal pengurus, tapi juga bisa lebih makin manfaat lagi buat dan SMA, buat umat, buat masyarakat Karanganyar pada umumnya gitu. Harapan Formaiska ke depan, harapannya teman-teman semua menyamakan visi dan misi untuk bersinergi dengan memberikan manfaat bukan hanya di wilayah tertentu, tetapi untuk warga masyarakat di Karanganyar. Untuk harapan Formaiska ke depannya, pokoknya tetap solid ya dari teman-teman Formaiska. Jangan hanya dari teman-teman itu memikirkan satu divisinya saja, karena di sini kita satu keluarga, yang mana kita itu satu rumah, cuma dibedakan dengan kamar-kamar saja. Akan tetapi kita bisa kumpul di situ di ruang keluarganya untuk bersama-sama kita diskusi, kita saling mengenal dan sebagainya. Jadi jangan pernah teman-teman itu terfokus pada kamar masing-masing, tapi lah ayo teman-teman itu juga menyempatkan waktu bahwasanya kita itu ada satu ruang, yaitu ruang keluarga. Jadi itu tempat kita buat saling mengenal lebih jauh, kita saling mendengarkan
apa yang ingin kita tuju dan sebagainya. Apa tujuan kita bersama ke depannya, ya kita obrolkan di ruang keluarga. Jadi harapan saya buat Formaiska ke depan itu mungkin kita membawa dua kata yang cukup berat ya, mungkin Islam dan Karanganyar dalam yang dikelola oleh mahasiswa di sebuah forum gitu. Nah, harapan saya buat mungkin forum mahasiswa Islam Karanganyar itu kegiatan-kegiatan keislaman atau ya mungkin itulah, itu bisa gimana ya, bukan untuk anggota saja gitu. Jadi mungkin kata Karanganyarnya ini dapat gitu. Jadi bukan untuk anggota forum saja, tapi mungkin bisa disebarluaskan buat warga-warga yang tinggal di Karanganyar juga gitu. Jadi mungkin itu akan lebih bermanfaat daripada kita hanya berdiskusi di dalam sebuah forum saja gitu. Harapannya untuk forum mahasiswa Islam Karanganyar ya bisa solid, bisa lebih baik lagi, karena tagline di IG kan Formaiska untuk 5 benua ya. Jadi insya Allah nanti semakin lama Formaiska semakin baik dan manfaatnya bisa merambah ke yang lain juga, terkhususnya di Karanganyar. Nah, harapannya semoga Formaiska kegiatannya bisa memberikan dampak dan diharapkan tidak hanya di Karanganyar teman-teman, tapi juga bisa memperluas jangkauannya secara nasional, internasional, bahkan yang udah aku sampaikan tadi sampai 5 benua. Amin. Dan harapan untuk Formaiska ke depan semoga semakin bisa melebarkan sayap bermanfaat dengan mengedepankan nilai Islam dimanapun, gak terbatas di Karanganyar aja, dan semoga perlahan Formaiska bisa merealisasikan slogannya Formaiska untuk 5 benua. Ke depan untuk Formaiska tentunya semoga jadi lebih baik lagi, jadi forum yang bermanfaat buat Karanganyar, bahkan untuk cita-cita kita sama-sama Formaiska untuk 5 benua. Harapan untuk Formaiska masih dengan tagline-nya Formaiska untuk 5 benua. Maka semoga baik yang sedang atau yang pernah atau yang akan menjadi bagian dari Formaiska, kita semua itu dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa menapaki buminya Allah dengan misi dakwah yang sama, dengan tujuan yang sama, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat dan dakwah fisabilillah. Terus harapan buat Formaiska, semoga Formaiska semakin solid ke depannya, semoga Formaiska menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun sebelumnya, semoga Formaiska lebih terasa impact-nya di masyarakat, khususnya Karanganyar dan luar Karanganyar, seperti itu. Dan harapannya dari aku juga, semoga KYD semakin meluas lagi, tidak hanya untuk siswa yang ada di Karanganyar, semoga sampai keluar Karanganyar pun bisa ikutan seperti itu. Kemudian pesan dan wejangan untuk pengurus yang masih lanjut, mungkin ada 2 hal yang mau tak sampaikan. Ini sebagai basic teman-teman ya. Ketika masuk Formaiska maka niatkan kita masuk Formaiska ini untuk orientasinya akhirat, nggak cuma dunia saja. Karena kalau kita hanya sekedar masuk Formaiska untuk cari pengalaman, cari teman, cari relasi, pengalaman berorganisasi, maka ketahuilah ada organisasi yang lebih keren lagi, yang lebih mantap lagi, yang lebih bagus lagi dari Formaiska. Mungkin ikut BEM di kampus, ikut HMJ, ikut ya forum yang lain yang lebih mantap lah.
Mas tentu banyak dan pasti kalian akan dapatkan itu. Tapi beda di Formeska nggak cuma hanya itu teman-teman. Kita di Formeska ini selain kita belajar berorganisasi ya, menambah relasi, insya Allah itu didapat di Formeska, insya Allah didapat. Tapi kita juga di Formeska ini orientasinya juga cuma dunia tapi juga akhirat. Kita niatkan masuk Formeska ini untuk menebar kebermanfaatan buat umat ya, untuk dakwah, untuk berkumpul dengan teman-teman yang soleh yang tetap menjaga kita ya, agar senantiasa taat di jalan Allah gitu. Karena kita bisa istiqomah diantaranya karena ada lingkungan yang support kita, supporting system yang baik gitu. Dan insya Allah kita dapatkan di Formeska ini insya Allah. Dan dua motivasi mendasar yang teman-teman bisa jadi pegangan. Yang pertama yaitu hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia nih yaitu orang yang paling bermanfaat buat yang lainnya. Maka ini sebagai motivasi kita juga, dasar kita, pergerakan kita di Formeska yaitu untuk menebar manfaat buat umat sebagai orang yang terbaik. Dan juga mungkin di surat Muhammad ayat 7 juga ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kita niatkan di Formeska ini untuk dakwah, untuk mensyiarkan Islam juga, dan semoga ini bisa menjadi wasilah kita ya, sebagai wasilah kita untuk memperbanyak amal soleh. Jadi itu pesanku buat adik-adik semua di Formeska, niatkan kita ikut kontribusi di Formeska ini sebagai wasilah kita, selain cari pengalaman, organisasi, relasi teman, dan seterusnya, tapi juga orientasikan untuk akhirat, untuk ladang amal soleh kita bermanfaat buat umat. Kemudian pesan pengurus selanjutnya, jaga adab terhadap sesama teman, saling menghormati perbedaan pendapat, membagi waktu dengan fikih prioritas mana yang didahulukan dan mana yang depending terlebih dahulu. Semoga kedepannya tambah solid, tambah ukhuwahnya makin erat, dan menebar kebermanfaat dari ilmu yang telah didapatkan. Karena alhamdulillah ya teman-teman semua, kita diizinkan oleh Allah untuk menempuh pendidikan dan dapat masuk di Formeska ini. Dan kita perlu ingat juga semua perjumpaan akan berakhir dengan perpisahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan wasiat dari malaikat Jibril Alaihissalam. Malaikat Jibril Alaihissalam mengatakan, "Berilah semaumu, engkau pasti mati. Beramallah sekehendakmu, engkau pasti akan mendapatkan balasan. Dan silahkan engkau cintai siapa yang engkau kehendaki, engkau pasti akan berpisah dengannya." Maka teman-teman semua, jadikan perkumpulan kita di Formeska ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua yang bukan karena Allah atau hanya karena masalah duniawi saja akan berakhir dengan permusuhan. Sebagaimana surat Az-Zukhruf ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi, kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan, mereka akan saling membenci pada hari itu, kecuali orang-orang yang membangun cintanya dikarenakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair teman-teman semua. Mohon maaf dan mohon diredukan jikalau selama kenal atau jikalau selama kenal ada sesuatu yang kurang berkenan di hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Satu kata buat Formeska, lillah. Kenapa? Karena saat kita menjalani sesuatu yang mungkin kita nggak mendapatkan benefit secara langsung, jika kita tidak dilandasi dengan keriduan ya, yaitu sulitlah buat kita untuk menjalani, itu akan menjadi hal yang berat. Tapi ketika kita sudah ridho ya dengan keriduannya Allah, maka apapun yang kita jalani itu rasanya enteng.
Semangat buat teman-teman. Pesan untuk teman-teman yang ada di Formaiska itu mungkin lebih bisa mengakrabkan diri, lebih bisa menyatukan diri dengan teman-teman yang lain. Jadi di ibaratnya forum ini adalah pedesaan, lingkungan pedesaan, bukan lingkungan perkotaan yang ketemu satu sama lain pun kayak nggak semacam nggak kenal gitu. Jadi dengan harapan kita punya jiwa seorang desa gitu lebih enak gitu loh. Jadi forum ini bukan sebatas tempat berkumpul saja gitu. Jadi bukan ada yang sebagai ada mungkin teman-teman minta bantuan, teman-teman minta apa ya, minta info, minta apa. Jadi di forum ini bukan sebatas ya proker tok gitu. Jadi lebih ada manfaatnya buat kehidupan sosial kita gitu. Jadi bukan kita yang memberi, kita hanya menghabiskan waktu saja, cuma ada hal lain di samping itu yang bisa kita dapatkan gitu. Terus untuk buat teman-teman ya, teman-teman adik-adik yang baru masuk di Formaiska, tetap semangat ya. Pokoknya semangatnya jangan di awal saja, tapi sampai akhir ya, walaupun ada kegiatan yang lain, nanti diselingi aja lah, biar nggak bosan ya. Terus untuk teman-teman yang masih lanjut ya, tetap semangat, itu teman-teman lainnya juga dijaga, sama adik-adiknya juga direkatkan lagi ya, karena untuk sukses kan utamanya ukhuwahnya juga. Karena di Formaiska kan yang penting ukhuwahnya dulu kan menurut saya. Kalau untuk kegiatan nanti bisa nyusul lah. Tuh, seperti itu. Terus untuk buat teman-teman Formaiska ya, terima kasih. Dan tentunya pesan buat anak-anak Formaiska, terutama pengurus hariannya, yang jelas tetap semangat menebarkan manfaat, menebarkan kebaikan. Semoga langkahnya diperingan, kemudian dilapangkan hatinya, dan lebih fasih rasa syukurnya. Dan yang jelas selalu dipersiapkan rasa sabar yang banyak dan rasa syukur yang luas. Untuk pengurus Formaiska selanjutnya, itu buat adik-adik yang benar-benar baru banget masuk Formaiska, itu nggak apa-apa, kayak dulu Kunti sekarang jadi Uti gitu, nggak apa-apa, dikit-dikit gitu. Terus tetap saling sinergi, jaga komunikasi, berproses bersama, dan jangan pernah rasa sendiri, karena di sini itu kita keluarga. Dan jangan, jika ada kendala pun sampaikan aja, jangan sungkan, karena aku yakin bakal didengerin kok. Dan jangan lupa saling menjaga dan saling mengingatkan satu sama lain, tapi tetap mengedepankan dan mengutamakan adab. Dan semoga senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala yang diusahakan. Pesan dan wejangan buat pengurus Formaiska, niatkan semuanya buat Allah, ikhlas yang penting, jangan ngarepin apapun dari Formaiska, yang penting ikhlas. Pesan untuk kalian, the next generasi di Formaiska, semangat ya. Kalian adalah bagian dari pengurus Formaiska. Dan kalian adalah pengurus bagi diri kalian sendiri, bukan? Jadi sebagai pengurus Formaiska, kuatkan pundak kalian untuk mengemban amanah di Formaiska ini. Dan tuntaskan dengan versi terbaik kalian masing-masing. Tak lupa juga sebagai pengurus bagi diri sendiri, jangan lupa ya, jaga iman, jaga selalu akhlak, jaga hati juga, jaga kesehatan, dan yang terpenting, kalian harus selalu temukan cara untuk kalian tetap semangat dan terus mengupgrade diri. Tentunya mengupgrade menjadi lebih baik lagi. Oh ya, aku, kamu, dan kita semua masih dalam satu ikatan yang sama, yaitu terikat dalam ukhuwah. Jadi jaga selalu silaturahimnya, saling ingat mengingatkan, dan saling doa mendoakan ya. Sudah itu aja, sekali lagi semangat kalian, full senyum ya.
Terus pesan untuk Formaiska selanjutnya, tetap jaga ukhuwah, tetap jaga komunikasi, tetap semangat. Ketika memang capek gitu, kalian bisa cerita atau curhat ke kakak-kakak kalian atau partner kalian gitu. Aku yakin mereka nggak bakal ngejudgement kalian. Pasti mereka akan mendengarkan cerita dan memberikan pesan yang baik. Satu kata yang terakhir buat Formaiska, hamasah. Itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formaiska, bismillah. Buat yang kedepannya, buat adik-adik yang baru gabung atau buat teman-teman yang masih lanjut, yuk bareng-bareng kita raih apa sih tujuan kita yang ada di Formaiska dan tujuan Formaiska buat katanya buat 5 benua. Kita bareng-bareng diskusikan dan kita raih bersama. Satu kata buat Formaiska, jos. Dan ada satu kata buat Formaiska pancen nyeten. Pokoknya wis nyeten lah. Mau cariin apa pokoknya nyeten. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata buat Formaiska, satu kata buat Formaiska ya. Nah, kalau dari aku apa ya? Mungkin aye kali ya. Karena emang kita harus aye setiap saat, harus aye dan semangat, pokoknya tetap ready terus untuk menyebarkan virus-virus positif ini ke banyak orang dan untuk umat ini. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata untuk Formaiska itu reminder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata untuk Formaiska jos. Formaiska tersenyum. Satu kata untuk Formaiska, semangat. Formaiska, jos! Formaiska, jos! Formaiska, jos! Takbir, Allahu Akbar. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا
ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام. أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين، اللي بكرة مكملين. ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا. يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام. أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام. انت وانا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو. كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو؟ طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا؟ كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا. لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا.